Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah komputer. Pertama-tama kali ini saya akan membacakan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar KDP, tempat tanggal lahir Lamida Bawah 25 Januari 2003, NPM 2022-07-693, agama Islam, semester dan lokal saya lokal 3F reguler. Alamat rumah Desa Meranian, RT 2, Kecamatan 2, Kabupaten Balangan. Status perkawinan belum menikah, cita-cita menjadi astronaut. Nomor telepon saya 0822 3207 4116. Pekerjaan tidak bekerja. Nomor WA 0822 3207 4116. Facebook Nizar Janji, Instagram Nizar_Janji. Kali ini saya akan membacakan rangkaian 500 kata. Sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Sejarah garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer analog, Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer khusus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali. Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor mengganti tabung vakum. Unipap diperkenalkan pada tahun 1951. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Unipap diperkenalkan pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1993, IBM memulai bisnis komputernya dan merilis IBM 550 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Model. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PGP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor di awal berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Asal-usul komputer berawal dari kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, dan dalam bahasa Inggris berarti input atau komputer. Di masa sebelum Masehi, penggunaan kata komputer digunakan sebagai panggilan untuk orang-orang yang berprofesi sebagai ahli dalam perhitungan aritmatika, baik dengan menggunakan alat bantu hitung maupun tanpa menggunakan alat bantu hitung konvensional. Menurut Bernhard Kunces Dictionary of Etymology, kata komputer mulai digunakan secara umum dalam bahasa Inggris tahun 1646. Pada saat itu, komputer dipakai sebagai nama panggilan untuk menyebut orang yang menghitung atau orang bertugas sebagai penghitung. Kemudian menjelang 1897,
barulah kata komputer digunakan sebagai sebutan untuk alat hitung mekanis. Mengapa disebut seperti itu? Karena alat hitung mekanis pada zaman itu sangat erat kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan masalah aritmatika. Dilihat dari asal-usul dan penggunaannya, dapat disimpulkan bahwa komputer awalnya sebutan umum yang ditujukan pada perangkat elektronik seperti yang kita ketahui saat ini, melainkan lebih ditujukan sebagai sebutan untuk manusia yang berprofesi sebagai orang yang ahli hitung dalam aritmatika yang menggunakan bantuan alat hitung ataupun tanpa alat hitung. Seiring berjalannya waktu, kata komputer tidak lagi digunakan sebagai nama panggilan sebuah profesi, dan secara berangsur-angsur kata komputer mulai dialihkan sebagai sebuah sebutan untuk sebuah perangkat mesin yang dalam fungsinya digunakan sebagai alat hitung untuk menghitung. Kata komputer yang tadinya digunakan untuk menyebut sebuah alat hitung atau mekanis itu pada akhirnya terus dipakai meski zaman sudah berubah. Tak peduli meskipun komputer yang dimaksud sudah berkembang jauh lebih hebat dari segi fungsi manapun, dari fungsi elektronik, fungsi komunikasi, ataupun fungsi-fungsi yang membantu kegiatan pemerintah. Komputer zaman saat ini terbilang sangat mudah ditemui. Jika ingin membeli sudah banyak tersedia di market-market terdekat. Dan komputer juga sangat mudah dengan cara dirakit sendiri, baik membelinya dari online shop ataupun secara langsung kepada alat komputer. Lalu komputer yang sudah berkembang jauh lebih hebat dari segi fungsi, atau dengan kata lain sudah tidak lagi digunakan sebagai alat hitung. Namun nama komputer masih terus melekat hingga saat ini. Di Indonesia kata komputer dialihbahasakan menjadi komputer. Tentu saja hal ini terjadi karena bahasa Indonesia memang sering mengadopsi beberapa ungkapan modern dari negara asing dengan beberapa ubahan yang disesuaikan dengan intonasi dan yang sekali berbantu dalam bidang kepemerintahan. Contohnya untuk membantu komunikasi antar negara. Komputer yang digunakan oleh para pemerintah, komputer yang biasanya juga digunakan pada pendidikan. Komputer yang digunakan pada pendidikan biasanya digunakan oleh para guru-guru untuk membuat tugas soal, membantu untuk menghitung nilai-nilai, dan membantu dalam membuat rincian. Dan komputer sangat berguna bagi para mahasiswa. Contohnya untuk membantu mengerjakan tugas, baik mengerjakan tugas makalah maupun tugas yang berupa kesimpulan maupun ringkasan yang harus digunakan pada komputer. Komputer saat ini sangatlah mudah dijumpai dan sangat mudah digunakan, karena pada kalangan anak-anak SD pun sudah banyak yang bisa menggunakan komputer, baik digunakan komputer untuk bermain game maupun untuk sekedar browsing di internet. Komputer yang digunakan untuk bermain game biasanya komputer yang berspek tinggi, dan komputer yang digunakan untuk browsing di internet biasanya dapat yang berspek rendah, karena tidak memerlukan spek tinggi untuk menggunakan browsing komputer. Pengembangan komputer yang terjadi pada masa-masa ini biasanya ditujukan untuk terus melakukan pengembangan agar terus memudahkan manusia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Komputer sama seperti halnya laptop, namun laptop dapat dibawa kemana-mana, sedangkan komputer harus bertenaga listrik. Jika terjadi mati listrik, maka komputer itu akan tetap mati, sedangkan laptop tidak mati karena laptop menggunakan baterai. Komputer yang terjadi saat ini sangatlah bermanfaat untuk komunikasi manusia.
Contohnya pada masa-masa pandemi saat ini, komputer digunakan untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Zoom agar dapat bertatap muka maupun melalui layar saja. Dan komputer sangat berguna untuk kegiatan komersial, contohnya kegiatan untuk mencatat, hitung-hitung, dan transaksi online. Dan komputer berbagai macam desain, terdiri dari desain yang sangat keren dan yang biasa saja. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Komputer yang digunakan dalam akademi sama seperti hanya komputer yang digunakan dalam sekolah. Sedangkan komputer yang digunakan dalam militer adalah komputer yang membantu mencatat seperti strategi perang maupun tentang pemberitahuan keamanan sistem negara. Komputer yang dahulu menggunakan tabung vakum, sedangkan sekarang komputer hanya seperti layar TV saja. Generasi ketiga, teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Contohnya adalah komputer yang mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, sebuah perangkat mesin yang fungsinya digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung, itulah komputer. Sama halnya seperti kalkulator, tetapi komputer itu terus dikembangkan menjadi suatu sistem operasi, sehingga komputer jauh lebih komplit untuk melaksanakan aktivitas dalam suatu aktivitas. Kata komputer yang tadinya digunakan untuk menyebut sebuah alat hitung mekanis pada akhirnya terus dipakai meski jangan sudah berubah. Tak peduli meskipun komputer yang dimaksud sudah berkembang jauh lebih hebat dari segi fungsi, atau dalam kata lain sudah tidak ada lagi digunakan sebagai alat berhitung belaka, namun nama komputer masih terus melekat hingga saat ini. Dan komputer masuk ke Indonesia dalam segi pemerintahan. Dan untuk saat ini komputer banyak sekali digunakan untuk berbisnis. Contohnya seseorang yang mempunyai warnet atau orang kaya. Di warnet banyak sekali komputer yang bermacam jenis, sehingga komputer ternyata juga bisa digunakan untuk berbisnis dan menghasilkan uang, di mana seseorang tersebut membayar per jam untuk menggunakan komputer. Itulah kegiatan yang saling menentukan antara produsen dan konsumen. Komputer yang dinamai Pak diperkenalkan pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian minyak dibangun tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum, ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali. Namun ternyata komputer yang pertama kali juga pernah mengalami gagal atau mengalami mati listrik. Dan komputer saat itu masih menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data, dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua ketika transistor menjadikan tabung vakum. Dan berbagai macam-macam komputer banyak sekali sebenarnya. Perbedaan komputer dan laptop tidaklah begitu banyak, karena komputer dan laptop sama-sama menggunakan sistem operasi. Contohnya komputer menggunakan sistem operasi Windows dan laptop juga menggunakan
sistem operasi Windows. Dan ketika penemuan sudah dan migrasi berskala besar, selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970. Komputer pribadi yang semakin kecil dekat mikroprosesornya. Jadi dulu suatu perangkat komputer sangatlah besar, sedangkan komputer saat ini sudah begitu kecil. Dan itulah tugas saya, yaitu tentang rangkaian 500 kata.